Nah ini jamaah sekalian, dan juga apa yang kita kurbankan nanti disebutkan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Dan bahkan hewan kurban yang kita kurbankan nanti hari kiamat itu berbentuk dan gak ada yang kurang, ya. Hewan yang kita kurbankan nanti hari kiamat dia berbentuk seperti hewan sebelum kita kurbankan pada saat di dunia. Biquruniha wa adlafiha, setanduk-tanduknya ada, ya, termasuk juga telapak kakinya ada, lengkap, bulu-bulunya ada. Inilah sebetulnya diambil dari hadis ini, falsafah yang kita atau yang sering kita dengar dalam pembahasan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'da. Fanawayna ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair bitigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Ahbabanal afadil, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman, Islam, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat ini dengan nikmat ihsan, dan juga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di dalam menjalankan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhi setiap larangannya. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesaat lagi atau sebentar lagi kita akan berada di bulan yang mulia yang masuk ke dalam al-ashhurul hurum, yang mana bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya begitu banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam-malam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara malam yang istimewa adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wal fajr walayalin asyr. Makna walayalin asyr bukan hanya 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, tapi para mufassirin juga menyebutkan bahwa di antara makna walayalin asyr adalah 10 hari pertama atau 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada beberapa peristiwa dan juga ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, tentunya dengan skala hukum yang berbeda-beda. Di antara ibadah tersebut adalah ibadah kurban, atau dalam bahasa fikihnya disebut ibadah udhiyah. Udhiyah inilah yang sebetulnya secara makna ke dalam bahasa Indonesia lebih cocok dengan makna
korban. Ya, kita itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebut berkorban, berarti ada sesuatu yang kita persembahkan, yang kita perjuangkan. Ya, saya berkorban nih untuk mendapatkan kapal api gratis. Nah, apa upaya yang saya lakukan, perjuangan yang saya lakukan adalah menyimak kajian dengan sebaik-baiknya, biar ntar kalau ditanya ingat, bisa jawab. Kalau bisa jawab, pulang bisa ngopi. Nah, ngopi kapal api, ya. Apalagi ini alhamdulillah, masya Allah, makin kemari hadiahnya makin banyak, makin luar biasa. Ini tinggal warung Maduranya aja yang dibawa ke sini nih. Mungkin bulan besok ada bensin eceran nih. Ya, alhamdulillah, berkah luar biasa. Mudah-mudahan jamaahnya juga tetap semangat. Ya, pengurus udah mensupport luar biasa. Ada kapal api, ada Sunlight, ada Hemaviton, ada Gulaku, ada Cokopai, ada apa tuh, teh Sariwangi, ya, ada peci, ada rak gantungannya tuh. Ini buat hadiah juga bukan? Kirain. Ya, mudah-mudahan bulan besok atau bulan depan syukur-syukur door prize-nya umroh, ya enggak? Ya Rabbal Alamin. Maka yang saya perjuangkan, yang saya korbankan adalah upaya. Tapi makna dari kurban itu sendiri kalau dalam bahasa Arab, ya, itu diambil dari kata qaruba yaqrubu. Qaruba yaqrubu itu artinya adalah mendekat. Qarraba yuqarribu artinya mendekatkan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah berkurban ini dengan qarraba yuqarribu. Ya, dengan qarraba yuqarribu yang artinya adalah bahwa apa yang kita upayakan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau udhiyah artinya adalah perjuangannya. Nah, perjuangan kita ini untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka disebut perjuangan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah perjuangan untuk berkurban. Ya, berkurban dalam bahasa Arab tadi artinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, berkurban ini sejatinya adalah termasuk di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, yang mana dia masuk ke dalam kategori ibadah yang sudah Allah perintahkan sedari awal manusia pertama tinggal di muka bumi. Artinya dia termasuk minas syara'i' al-qadimah, termasuk syariat terdahulu, ya, termasuk perintah-perintah yang memang sudah dari dulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah sampaikan wadhkur alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Wahai kekasihku Muhammad bin Abdillah, sampaikan kepada umatmu naba abnai adam, kisah dua putra dari Nabi Adam. Kisah dua putra dari Nabi Adam, ya. In qarraba qurbanan, manakala kedua putranya tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu salah satu dari kedua putranya tersebut diterima persembahannya, yang satunya lagi ditolak. Dan dua putra Nabi Adam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Qabil yang mana dia adalah seorang petani,
diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan hasil panennya. Sedangkan Habil yang notabene adalah seorang peternak, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan hasil ternaknya. Dan ini adalah insya Allah yang di zaman teknologi secanggih apapun, ini adalah profesi yang gak akan tergantikan oleh AI, ya, yaitu bertani dan beternak. Ustadz aja udah kegeser Pak sekarang mah. Ya, Ustadz aja udah kegeser, ya. Ilmu buku sekarang udah bisa dibikin sama Chat GPT. Tolong bikinin saya pembahasan lengkap tentang kurban, syaratnya, rukunnya, sunnahnya menurut madhab Syafi'i. Bikin 4 bab. Jadi itu Pak, ya, bisa dibuat. Jadi sekarang mengarang kitab itu udah bisa tergantikan oleh AI. Tolong bikinin saya teks ceramah, teks khutbah, udah bisa, ya. Atau bahkan kalau mau ekstrim sekalipun, bikinin saya rekaman suara ceramah khutbah Jumat. Wow, dibikinin sama dia, tertinggal disetel doang di tip masjid. Jadi Ustadz juga udah keganti sama AI, ya. Ustadz, bagaimana kalau Ustadz tahlil? Apalagi Ustadz tahlil, lebih gampang lagi AI gantiinnya. Cuman ilah hadrotin Nabi doang. Nah, tapi kalau beternak sama bertani itu nggak akan tergantikan oleh AI. Ya, hello Chat GPT, tolong bawain saya domba Garut. Waduh, nggak bisa dia. Kudu kita yang datang ke sono. Ya enggak. Tolong bawain saya padi Cianjur, beras Cianjur, nggak bisa. Kudu kita yang ke sono, Pak Haji hadir. Ya, kudu kitanya yang ke sono. Ya, akur ya. La ilaha illallah. Nah, inilah yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Taib, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah satu dari mereka ini kurbannya diterima. Kenapa bisa diterima? Satu, Habil yang diterima kurbannya, dia persembahkan kurban tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia bawakan domba yang besar, domba yang tidak ada cacat, domba yang tidak ada kekurangan dari segi fisiknya, yang dalam tinjauan fuqaha inilah yang disebut dengan kesempurnaan syarat dan rukun dari sisi fikih zahir, ya. Kesempurnaan syarat dan rukun dari sisi fikih zahir. Karena fikih zahir itu berbicara tentang syarat dan rukun dalam tata cara pelaksanaan suatu ritual, suatu amal ibadah untuk menjadikan amal tersebut menjadi sah. Lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, maka ibadahnya menjadi sah. Taib. Untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harus sah dan lengkap syarat rukunnya, melainkan harus ada syarat yang dipenuhi dalam tinjauan fikih batin. Apa itu tinjauan fikih batin? Motivasi, niat, dan juga isi hati yang dilakukan oleh setiap hamba yang melakukan ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal bahasanya dengan sebutan ikhlas, ya. Artinya ikhlas saja tidak cukup. Orang ikhlas banget tapi nggak sesuai dengan syarat rukun, maka nggak sah. Kalau sudah tidak sah secara fikih zahir, otomatis tidak sah secara fikih batin. Lawang syarat rukunnya nggak lengkap kok. Bapak sholat datang ke masjid, ikhlas banget datang ke masjidnya, apalagi masjidnya bagus, ada AC-nya, karpetnya nyaman, imamnya suaranya merdu,
pulang bawa hadiah, seminimal-minimalnya bisa sedapat sarapan pagi. Kurang ikhlas apa tuh kita datang buat ibadah, ya enggak? Apalagi kalau bisa sampai bawa pulang siwak, bisa bawa pulang peci, lumayan. Bapak seminggu sekali sholat di sini bisa jawab pertanyaan, 2 bulan dari sini bisa buka warung. Ya. Tapi kemudian ada syarat dan rukun yang secara fikih zahir tidak dipenuhi. Datang ke masjid, sampai di sini ikut sholat tapi nggak mengucapkan takbiratul ihram, nggak ngucapin Allahu Akbar, atau ngucapin Allahu Akbarnya di dalam hati, nggak sah dan nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam hati kita melakukan itu dengan sangat ikhlas. Pun begitu pula manakala sisi zahir yang kita lakukan ini sesuai dengan syarat dan rukun, maka apabila tidak disertai dengan keikhlasan juga tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tolab, secara tuntutan dia bisa jadi sudah gugur, akan tetapi pahala tidak bisa dicairkan untuk masuk deposito atau rekening pahala dia. Kenapa? Karena ada cacat di dalam ibadah tersebut, dikarenakan tidak ada keikhlasan di dalam apa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadil memenuhi 2 kriteria ini. Satu, domba yang dia sembelih adalah domba yang terbaik, ya. Juga dia lakukan secara ikhlas. Sedangkan Qabil, anggur yang dia persembahkan adalah anggur yang paling jelek, yang paling asam, yang udah deket layu. Jangankan istilahnya untuk bisa diterima keikhlasannya, secara rukun saja pada saat itu dikatakan itu sebagai sesuatu yang tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan amal tersebut telah dilakukan, ya. Karena Qabil ini dia pilih tuh anggur yang mana nih yang paling jelek nih, ini aja yang dikasih gratis mah, ini aja yang buat sedekah mah, yang bagus-bagus buat dijual, ya, biar menghasilkan cuan yang lebih banyak. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya, ya, yang namanya sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali lebih berkah kepada kita. Semakin baik yang kita persembahkan, maka semakin besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jualan sama manusia, ya, mesti kita akan cari untung dengan margin, atau kita jual dengan margin yang bisa memberikan kita untung. Kalau kita jualan sama manusia, apalagi manusianya yang konsumen yang kita jual barang kita ke dia tahu harga, setidak-tidaknya kita nggak bisa ngejual dengan harga 2 kali lipat. Dia tahu harga, ya, dia tahu harga nih. Pasti begitu kita jualan dengan harga yang 2 kali lipat, dia bakal nawar sama kita. Apalagi kalau dia tahu harganya detail, dia pasti akan berikan kita penawaran yang ditekan sama dia. Makanya kalau ibu-ibu kan belanja ke pasar, Masya Allah, kalau pasarnya bisa nawar, ya, kalau bukan pasar harga net, udah paling jago nawar dah. Ya, kenapa? Tahu harga, ya. Tapi berbeda dengan tijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik yang kita persembahkan, semakin yang luar biasa yang kita berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita keuntungan yang berlipat ganda. Maka dari itu tijarah dengan Allah disebut dengan tijarah lan tabur, ya, transaksi yang tidak mungkin bikin rugi. Meskipun yang balik kepada kita tidak berbentuk pundi-pundi rupiah, tidak berbentuk materi. Maka dari itu disebutkan di antara ibadah
kurban, dalam tanda kutip kurban secara umum, mempersembahkan harta kita secara umum, itu kan banyak ya kan. Ibadah kurban itu banyak sebetulnya. Kurban dalam arti lughawi ya, dalam arti bahasa, pemahaman bahasa, mempersembahkan harta yang kita miliki, itu kan ada zakat, ada sedekah tatawwu ya kan, ada wakaf, ada hibah, ada kemudian udhiyah. Ada udhiyah. Nah, di dalam zakat misalkan kita berikan zakat tersebut dengan persembahan yang sebaik-baiknya, maka disebutkan zakat itu adalah an-nama. Apa itu an-nama? Tumbuh, berkembang ya. Diddur riba. Riba itu secara makna artinya adalah kehancuran. Jadi dari dua makna lughawinya saja sudah berbeda. Az-zakatu lughatan an-numu. Zakat secara bahasa artinya bertambah. Loh, yang mana yang nambah? Bukankah kalau saya jualan, misalkan saya jualan beras ya, atau jualan telur ya, 1 kilo misalkan 20.000 ya, dan modalnya adalah 15.000, berarti tadi saya keluar modal 15.000, saya jual 20.000, untung saya jadi goceng ya kan. Itu kelihatan nambahnya. Kalau zakat di mana kelihatan nambahnya? Kelihatan nambahnya dalam keberkahan hidup kita, dalam sisi yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Sedangkan riba yang meskipun secara kasat mata dia itu nambah, terutama misalkan kita ambil contoh paling gampang, paling simpelnya adalah riba qorob ya, riba qorob. Apa itu riba qorob? Riba pinjam meminjam. Riba itu ada 4, ada riba yad, riba fadl, riba nasi'ah, dan yang terakhir adalah riba qorob. Nah, yang paling banyak transaksi riba saat ini adalah riba qorob, riba pinjaman, kayak pinjaman online dan lain-lain sebagainya, terutama dalam materi atau dalam alat tukar yang bersifat baku ya, dalam alat tukar yang nilainya itu stabil. Kalau untuk alat tukar yang nilainya tidak stabil, di sini ulama ada khilaf ya, ulama ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Apa sih nilai tukar, apa alat tukar yang tidak stabil? Apa? Duit. Oh, emas stabil. Lah, emas itu alat tukar yang stabil dari dulu sampai sekarang. 1 gram ya 1 gram aja ya, itu emas dan perak, nilainya selalu stabil, dan dia seberapapun timbangannya pasti bernilai ya. Bapak punya emas 1 gram, bentuknya koin, dipotek 2, masih laku nggak dijual? Laku. Apalagi moteknya presisi, jadi 1/2 gram jadi setengah gram, masih bernilai. Tapi kalau bapak punya duit 100.000, bapak lipat presisi sama tengah, digunting, bawa ke warung Madura, mau nggak dibayar? Mau nggak dia terima? Nggak mau. Nah, bawa ke warung Betawi, mau nggak dia terima? Nggak mau. Kenapa? Tidak ada nilai. Nah, kalau dalam harta yang memiliki nilai stabil, di sini ulama semua sepakat akan ada yang namanya riba qorob. Ya, riba qorob itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu qordin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang ada bunganya, yang ada lebihannya, maka itu menghasilkan atau transaksi disebut transaksi ribawi, transaksi yang ada ribanya. Yang haqullahur riba wa yurbis shadaqat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membumi hanguskan, menghilangkan keberkahan dari transaksi riba. Tapi kalau untuk uang, nah ini ulama ada perbedaan pendapat ya. Pertama dilihat uang itu underlyingnya apa. Dulu semua underlying pencetakan uang itu adalah emas atau perak. Tapi kalau sekarang ekonom punya macam-macam underlying, jaminan dari nilai uang tersebut. Karena secara zat
uang nggak ada nilainya. Secara zatnya, secara hakikatnya nilainya di mana? Nggak ada, di kertas biasa kok. Walaupun kertasnya kertas yang khusus, tapi tetap dia nggak punya nilai di dalam dirinya. Nilainya dia itu karena ada jaminan yang disimpan untuk menjadikan dia memiliki nilai, ya, untuk menjadikan dia memiliki nilai. Nah sayangnya uang ini meskipun ada nilainya, tapi dia ada yang namanya siklus inflasi, turun nilainya. Dulu kita 100.000 tahun berapa ya? Tahun 2004 ya, udah keluar tuh pecahan 100.000. Tahun 2004 kita 100.000 yang apa namanya, yang masih ada plastiknya tuh uangnya, ya kan? Kita bawa ke Indomaret, kita bawa ke Swalayan, dapatnya banyak. Sekarang uang 100.000 punya anak 3, dapat Kinder Joy 3 sama bayar parkir habis. Kinder Joy 3 sama bayar parkir habis, ya. Kenapa? Nilainya turun. Nah makanya kalau dalam madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, uang kalau kita minjem 100.000 balikin 110.000 riba. Kenapa? Karena ada lebihannya. Tapi dalam madhab Hanafi tidak langsung dihukumi riba. Lihat dia minjem balikinnya kapan nih terakhir, dan berapa potensi turunnya nilai uang tersebut, ya. Kalau seandainya ngebalikinnya nanti masih dalam batasan yang tidak melebihi nilai inflasi dia, maka tidak disebut riba, walaupun ngebalikinnya harus dilebihin. Minjem 100.000 balikinnya 5 tahun kemudian, adakah kira-kira prediksi turun nilai tersebut? Kenapa? Karena kalau nggak digituin dalam urusan uang bisa rugi yang minjemin. Orang minjem 10 juta tahun 90, balikinnya tahun 2010. Nah, tahun 90 10 juta. Waduh. Tahun 2010 10 juta. Motor second. Ya, udah nggak bisa dapat Supra yang baru gitu. Jadi kasihan yang minjemin. Kenapa? Karena memang ada inflasinya. Jadi kalau untuk uang memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi itu dia, semua ulama sepakat 4 madhab kalau dalam urusan emas dan perak nggak boleh dilebihin walaupun sekian gram. Dan untuk masalah uang nggak boleh dilebihin, ya. Dalam madhab Hanafi manakala lebihannya melebihi prosentase apa? Nilai inflasinya. Hakada, ini agak sedikit melebar pembahasan kita. Walhasil Allah katakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dalam riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat kehancuran. Walaupun secara nilai materi dia bertambah, tapi dalam sedekah walaupun secara kasat mata mengurangi isi dompet kita, tapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala kembangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tambahan. Nah, termasuk ibadah maliyah yang bisa memberikan keberkahan pada harta kita adalah ibadah udhiyah, nyembelih, ya. Udhiyah ini artinya berkorban, ya. Artinya berkorban, ada sembelihan. Nah, ibadah kurban kita semua sama-sama tahu bahwa kurban di hari Id nanti serta 3 hari tasyrik berikutnya itu hanya diperbolehkan mengorbankan hewan yang disebut hewan an'am, ya, hewan an'am, hewan yang memang umumnya menjadi ternak dari masa lalu hingga saat ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ya, apa saja, 1 domba dan yang sejenisnya, ya, domba kah, kambing, kacang kah, ya, ada dha'n, ada ma'az, ya, ada kabsh. Nah, ini yang disembelih oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihil karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyembelih sembelihan kurban dengan 2 domba yang montok, yang tanduknya bagus, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabahahuma biyadihil karimah, beliau sembelih langsung, wasamma wa kabbara, mengucapkan basmalah dan juga mengucapkan takbir, wa wada'a rijlahul mubarakata ala sifahihima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya meletakkan kakinya yang diberkahi pada bagian dari 2 domba tersebut. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita menyembelih dengan domba. Namun ada hewan-hewan ternak lain yang umumnya dipelihara oleh umat manusia untuk konsumsi makan mereka. Jadi al-an'am itu adalah hewan yang biasa dibudidayakan untuk konsumsi kita, untuk kita konsumsi maksudnya. Ada apa lagi? Di Arab ada onta, kemudian juga ada sapi, ya. Nah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperbolehkan berkurban dengan 2 hewan ternak tersebut, onta dan juga sapi. Wa fi ma'nal baqar al jamus, dan juga yang sama dengan sapi adalah kebo, ya, kebo, ya. Sekarang udah jarang ketemu kebo, udah jarang, ya. Kalau dulu di samping rumah kita ada kebo, nah, banyak dulu mah. Kalau sekarang udah nggak ada kebo karena udah nggak ada kobakannya, ya. Kebo mah kudu punya kobakan, dia demennya main lumpur. Sekarang udah susah ketemu kobakannya. Nah, ini jamaah sekalian, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadits Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'amila benu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidaklah seorang Bani Adam melakukan sebuah amalan di hari Idul Adha, yauman nahr, hari nyembelih. Tidaklah ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang melakukan amalan di hari Idul Adha min iraqatid dam, dari melakukan sembelihan. Artinya, kesunahan yang ada pada hari tersebut yang paling afdol adalah korban. Dari ibadah-ibadah sunnah yang lain, inilah kesunahan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat Idul Adha sunnah muakkadah. Berkurban juga sunnah muakkadah. Namun tidak hanya dia sunnah muakkadah, tapi juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya kita begitu. Ya, Allah mencintai yang mana, kita mencintai yang mana, ya. Allah mencintai sholat Idul Adha, Allah lebih mencintai berkurban. Kita lebih mencintai sholat Idul Adha, ya. Kita mencintai sholat Idul Adha dan kita lebih mencintai dapat daging korban. Jadi kalau Allah lebih mencintai orang yang melakukan ibadah kurban, kalau kita ibadah nebar kantong kresek sama kupon, ya. Padahal kita mampu, ya, punya kemampuan, punya korban nggak?
Ya alhamdulillah Pak Ustadz, saya ngantri aja udah berkorban, begitu katanya. Saya ngantri ngambil jatah aja udah berkorban. Itu korbannya lain lagi, itu perjuangan, ya. Nah ini jamaah sekalian, dan juga apa yang kita korbankan nanti disebutkan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Dan bahkan hewan kurban yang kita kurbankan nanti hari kiamat itu berbentuk dan gak ada yang kurang, ya. Hewan yang kita kurbankan nanti hari kiamat dia berbentuk seperti hewan sebelum kita kurbankan pada saat di dunia. Biquruniha wa adlafiha, setanduk-tanduknya ada, ya, termasuk juga telapak kakinya ada, lengkap, bulu-bulunya ada. Inilah sebetulnya diambil dari hadis ini, falsafah yang kita atau yang sering kita dengar dalam pembahasan kurban. Ada orang pengen berkorban sapi untuk 7 orang, ya, dan kambing untuk 1 orang. Dia keluarganya ber-8, ya, keluarganya ber-8. Kalau 1 aja sapi bagaimana? Yang 8 kan masih bayi. Anggap aja naik angkot gratis 1 gitu, nggak bayar, orang dipangku sih dia mah. Dia mah dipangku gitu. Akhirnya disampaikan, oh enggak, tetap harus kambing, ya. Kalau bayi naik ke sapinya bagaimana? Ya, ketinggian sapinya, ya karena memang meskipun secara itu kan penyampaian yang disampaikan di tengah masyarakat litaqribil faham, untuk memudahkan pemahaman, ya. Walaupun secara makna cocok dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Jadi dia hari kiamat nanti berbentuk datang kepada kita, nyamperin hasil korban kita dalam bentuk yang lengkap, ya, bulunya ada, tanduknya ada, kakinya ada, kukunya ada, dan lain-lain sebagainya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Dan orang yang berkurban mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Darah yang muncrat dari atau yang mengalir dari sembelihan tersebut sudah langsung tertulis di buku amalan kita sebelum darah tersebut netes di atas tanah, ya. Sebelum darahnya netes, itu pahala darahnya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis, ya. Fatayyibu biha nafsa, maka kurban yang engkau lakukan ini, lakukanlah dengan if'aluha anti binafsin, lakukan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu meskipun di dalam hadis ini disebutkan wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan, darahnya udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian sudah tertulis dari setiap amalan yang dia lakukan ibadah tersebut, akan tetapi satu hal yang harus kita ketahui, darah dan juga daging yang kita korbankan bukan itu yang nyampe kepada Allah. Dalam artian catatan yang akan mengabadikan pahala kita dari ibadah kurban yang kita lakukan itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya, tapi apa yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum. Ketakwaan yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, inilah yang akan membuahkan hasil. Nah, maka dari itu dalam setiap ibadah apapun yang harus kita upayakan kesempurnaannya adalah syarat rukun dalam fikih zahir serta keikhlasan sebagai standar fikih batin untuk bisa amal ibadah kita bukan hanya sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara fadhail kurban ya, atau terakhir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan ya, man lahu sa'ah wala yudhi fala yaqrabanna musallana au kama qala. Barang siapa yang punya keluangan rizki tapi dia kagak berkorban, fala yaqrabanna musallana, wah yang kayak begini jangan ngedeketin tempat ibadah kita ya, meskipun larangan ini laisa litahrim ya, bukan artinya larangan tersebut memiliki makna haram, karena kurbannya sendiri hukumnya sunnah, akan tetapi ini adalah tahdzir dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus targhib untuk melaksanakan kurban ya. Wallahu a'lam bishawab.